Halo MotoGP lovers, selamat datang di channel FMGP Sport, channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Fabio Quartararo masih rasakan sedikit nyeri di dada. Juara dunia dan pemimpin klasemen MotoGP, Fabio Quartararo datang ke GP Jepang untuk memperlebar gap dengan Francesco Bagnaia, tetapi kondisi fisiknya agak meragukan. Pembalap tim pabrikan Monster Energi Yamaha MotoGP, Fabio Quartararo tidak mampu menyelesaikan balapan GP Aragon sepekan lalu. Dikarenakan senggolan dengan Marc Marquez setelah keluar dari tikungan 3 sirkuit Motorland Aragon yang membuatnya El Diablo terjatuh dengan keras. Beruntung kecelakaan tersebut tidak membuatnya cedera serius, namun Quartararo mengalami memar di beberapa bagian dada depan akibat benturan dengan ban depan motornya saat insiden. Dengan kondisi yang lebih baik, Quartararo masih mampu bersiap untuk bersaing di sirkuit Motegi saat berlangsungnya GP Jepang akhir pekan ini pada tanggal 23 sampai 25 September 2022. Saya menyelesaikan sesi latihan pertama hari ini dan merasa baik-baik saja. Insiden di Aragon lalu hanya menimbulkan luka lecet, ucap Quartararo saat jumpa pers GP Jepang seperti dikutip Speedweek.com. Rasanya sedikit sakit dan tentu seperti agak terbakar, terutama di sesi pertama. Tetapi saya rasa itu tidak akan menjadi masalah, kata pembalap yang memenangi 3 dari 15 balapan yang sudah digelar di MotoGP 2022 tersebut. Akibat tidak mampu merebut poin di Aragon, kini hanya 17 poin yang memisahkan Quartararo dengan dua pembalap di bawahnya. Francesco Bagnaia dan Alex Espargaro jelas akan berusaha memangkas gap dengan El Diablo. Saya tak akan bilang ini seperti awal musim, saat kami semua berusaha habis-habisan, tetapi kami bertiga semua menginginkan gelar. Karena hanya dipisahkan 17 poin saja, kami harus mampu menekan maksimal di sepanjang balapan, tutur Quartararo. Kecepatan Yamaha YZR M1 dalam beberapa balapan terakhir membuat Quartararo optimis mampu bersaing di depan para race di GP Jepang nanti. Akhirnya kami mampu kompetitif di semua trek, termasuk Red Bull Ring Austria. Saya tak pernah mampu cepat di Aragon, tetapi pada balapan lalu saya merasa cukup cepat. Sayangnya saya harus mengakhiri balapan lebih cepat, ucap Quartararo. Meskipun begitu, dari sisi percepatan, saat ini tidak ada trek kami tidak mampu cepat. Beberapa situasi membuat kami kesulitan untuk overtake. Tetapi saya kira sirkuit ini cukup bagus buat kami. Saya juga cukup kuat di sini, kata El Diablo. Saat disinggung soal kondisi cuaca di Motegi yang kemungkinan akan memengaruhi balapan pada Minggu 25 September nanti, Fabio Quartararo memiliki analisis tersendiri. Pada 2019, level daya cengkraman di sini sangat tinggi. Saya juga ingin saat berduel di sini melawan Marc dan Dovi. Mereka sangat cepat. Grip di sini sangat tinggi dan itu membuat kami lebih baik, ujar Quartararo. Grip Mandalika, tuan rumah GP Indonesia, juga sangat bagus. Tapi tidak ada alasan untuk turun berlomba di sini saat trek basah, meskipun saya akan lebih menikmati jika lintasannya kering. Pungkas juara dunia 2021 itu. Pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia akan menghadapi balapan sulit di sisa 5 seri terakhir pada MotoGP 2022. Butuh sedikit lagi untuk Francesco Bagnaia menyusul perolehan poin Fabio Quartararo yang hanya berjarak 10 poin saja. Peluang Bagnaia menghapus dahaga Ducati yang telah lama puasa gelar ada di tangannya.
Hasil bagus pada 5 balapan beruntun wajib dipertahankan Bagnaia sampai akhir musim nanti. Meski begitu, misi Bagnaia tentu tak akan mudah. Ada Enea Bastianini yang berpotensi terus mengganggunya untuk meraih kemenangan. Bagnaia juga harus mengalahkan dirinya sendiri. Pembalap asal Turin, Italia itu mengaku mengalami situasi tersulit jika ada pembalap lain yang membuntutinya. Jangan sampai insiden musim lalu pada MotoGP Emilia-Romagna terulang tahun ini, di mana Bagnaia yang sedang memimpin balapan harus terjatuh jelang balapan terakhir. Insiden tersebut membuat peluang juara dunia Bagnaia pada musim lalu tertutup. Kejadian serupa kembali terjadi musim ini, di mana Bagnaia yang memimpin balapan dari awal mendapat tekanan dari Bastianini. Pada MotoGP Prancis, Bagnaia terjatuh usai Bastianini menempel ketat dirinya. Adapun di 2 balapan terkini, duel calon rekan satu tim itu kembali berlanjut. Saya telah berubah sejak awal musim. Sekarang ketika saya memimpin balapan, saya hanya memikirkan hal-hal yang penting saja, kata Bagnaia. Saya harus sempurna di atas motor saya dan bertindak dengan sempurna. Saya tidak khawatir lagi jika seorang pembalap mengurangi jarak di belakang saya. Saya sudah beberapa kali mengalami tahun ini bahwa seorang lebih dekat dengan saya itu adalah situasi yang paling sulit secara mental, tutur Bagnaia. Dengan itu, Bagnaia harus bisa mengatasi situasi tersulit pada balapan jika ingin mewujudkan mimpinya meraih gelar di jelas utama. Dalam balapan ini saya sangat fokus pada diri saya sendiri. Saya mencoba beradaptasi dengan situasi, kata Bagnaia. Hal itu membuat saya melewati balapan dengan cara terbaik. Tanpa membuat kesalahan, saya sendiri hanya mengurusi hal-hal terpenting dalam balapan, ujar Bagnaia. Di Aragon, jatuhnya Quartararo pada lap pertama juga nyatanya tak membuat Bagnaia mudah meraih kemenangan. Bastianini yang sempat memiliki gap kurang dari 1 detik itu perlahan mampu menempel Bagnaia untuk bertarung. Saya sudah tahu di tikungan ke-7 bahwa Fabio tereliminasi karena saya melihatnya di layar TV. Jelasnya terlebih dahulu. Tetapi itu tidak mengubah strategi saya. Saya mengatur kecepatan saya lap demi lap karena setelah start saya menyadari bahwa cengkeramannya tidak setingkat FP4. Saya tetap tenang dan menggunakan gas dengan sangat lembut. Kemudian sedikit demi sedikit saya membaik, tuturnya. Saya tahu bahwa hanya Enea yang bisa menjaga kecepatan saya, karena hanya dia dan Fabio yang berpotensi melakukannya dalam balapan, pungkas pembalap asal Italia itu.